Karena makna muta'arun itu menurut bahasa Arab kan ada 3. Jadi di Muhammadiyah memang dihindari terjadinya taklid. Muhammadiyah itu berkesimpulan bahwa ajaran pokok Islam itu 4. Lalu yang mana yang benar? Yang benar menurut saya ya dua-duanya aja. Saya tidak bisa mengatakan itu salah itu benar, tapi karena itu di Muhammadiyah itu kan terutama sekolahnya dan rumah sakitnya itu kan lintas suku dan lintas agama. Pimpinan adanya gemar mengikuti kajian ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian saya hormati, kita akan mencoba menelaah apa yang disebut dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang sering dikenal dengan PHIM, salah satu dari sejumlah ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah itu adalah pandangan, pendapat, gagasan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran dan itu dilaksanakan. Bapak dan saudara sekalian, PHIM ini disusun itu rujukannya sangat lengkap, Al-Quran dan hadis. Jadi PHIM ini bukan wahyu ya. PHIM ini adalah pemaknaan wahyu. Kalau ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara itu wahyu. Atau misalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu wahyu juga, walaupun dalam bentuk hadis. Jadi wahyu itu ada 2 ya, ada yang dalam bentuk Al-Quran, ada yang dalam bentuk hadis. Hadis itu juga sebenarnya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika menjadi pedoman hidup Islami, itu dia sudah merupakan hasil ijtihad, hasil kajian tentang apa makna yang terkandung dalam sejumlah wahyu baik Al-Quran maupun hadis, sehingga dijabarkan dalam bentuk uraian ini supaya mudah diamalkan. Jadi seperti itu ya, supaya kita jangan sampai mengatakan bahwa ini wahyu. Jadi sesuatu yang sudah masuk intervensi pikiran manusia itu bukan wahyu lagi, itu sudah hasil ijtihad, dan hasil ijtihad itu berarti sudah pikiran manusia. Kalau dalam pengetahuan namanya filsafat. Di dalam Islam disebut dengan hasil ijtihad. Jadi pedoman hidup Islam ini adalah hasil ijtihad, hasil kajian para ahli kita di bidang Quran hadis terutama, supaya bisa dioperasionalkan. Saya memberikan contoh misalnya surah Al-Waqiah, la yamassahu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, atau jangan sentuh Al-Quran kecuali ada orang yang suci. Kalau la yamassahu illal mutahharun itu wahyu. Tapi ketika terjemahnya jangan kau sentuh Al-Quran kecuali kamu orang yang suci, itu sudah bukan wahyu lagi. Kenapa? Karena makna mutahharun itu menurut bahasa Arab kan ada 3. Pertama adalah orang yang berwudu. Tapi pada sisi lain juga Al-Quran mengatakan mutahharun itu adalah orang yang sedang tidak berhadas besar. Supaya bisa menjadi suci, dia mandi. Orang yang sedang haid, nifas, atau jima, itu kan berhadas besar, dia akan suci kalau dia wajib. Lalu ada yang ketiga lagi, misalnya makna mutahharun itu adalah setiap orang Islam. Karena Al-Quran mengatakan orang yang bukan Islam itu najis ya. Jadi ketika mutahharun itu diterjemahkan dalam bahasa kita, itu maka kadang-kadang artinya lebih dari 1. Karena itu dia bukan wahyu lagi. Karena yang namanya wahyu itu 1 saja, tidak ada terjemahan lain. Karena itu wahyu kan ada yang qat'i, terjemahnya tidak ada lain kecuali itu. Misalnya qul huwallahu ahad Allahu samad, itu surah Ikhlas itu qat'i itu. Tapi kalau yang tadi la yamassahu illal mutahharun itu zanni. Dia memiliki makna lebih dari 1. Itu sebelumnya ada peluang di dalam Islam terjadi perbedaan, dan perbedaan itu adalah rahmat. Tentu saja yang berdasarkan hasil kajian memang berbeda ya, bukan yang berbeda diulah-ulah ya, dibuat-buat, bukan ya. Tujuannya ini terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh warga Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan uswatun hasanah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang muncul pertanyaan, Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Jawabannya sederhana, sesuai Al-Quran dan hadis. Walaupun ketika memaknai Al-Quran dan hadis itu juga ada peluang untuk berbeda. Peluang untuk berbeda itu ada 2 Pak. Ada 1 memang makna ayat itu lebih dari 1, tapi ada juga memang dalilnya itu lebih dari 1. Memang berbeda ya. Karena itu maka warga Muhammadiyah diminta untuk tidak taklid. Pokoknya katanya begitu, ikut aja. Jadi di Muhammadiyah memang dihindari terjadinya taklid. Taklid itu apa? Ikut dengan pendapat tanpa tahu argumentasi, alasan dan sejenisnya. Itu yang menjadi ruang lingkup pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. 1, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi bermuhammadiyah, lalu kehidupan dalam mengelola amal usaha. Nah itu kan juga ada aturannya Pak.
lalu kehidupan berbisnis, kemudian mengembangkan profesi. Jadi kalau jadi dokter, jadi guru, jadi dosen itu juga ada aturan mainnya. Berbangsa dan bernegara, mengelola lingkungan hidup, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian seni budaya. Itu ramai juga soal seni budaya ya. Masyarakat menanggapi pernyataannya Adi Hidayat. Bahkan ada yang mengatakan Adi Hidayat itu orang NU yang dikirim ke Muhammadiyah gitu. Kalau saya melihat memang beliau punya wawasan yang luas sehingga segala sesuatu coba ditelusuri latar belakang dan argumentasinya ya. Soal ada yang berbeda pendapat ya itu realitas. Nah, saya hanya ingin mengkaji 3 saja: berorganisasi, mengelola aum, berbangsa dan bernegara. Lalu sedikit yang pribadi. Muhammadiyah itu berkesimpulan bahwa ajaran pokok Islam itu 4, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Mungkin kalau kita disuguhi dengan pengetahuan ketika kita di sekolah dasar, misalnya guru agama Islam saya dulu mengajarkan bahwa Islam itu ada 5 perkara katanya. 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Yang mengatakan 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji memang rujukannya hadis. Tetapi yang mengatakan 5 itu hasil istihad, Pak. Itu hasil para ulama, para mujtahid kita. Jadi setelah mengkaji berbagai hadis lalu menyimpulkan Islam itu 5 perkara. Atau dalam bahasa lain ada 5 ajaran pokok. Walaupun saya kadang-kadang mengkritik ya. Ngeritiknya begini, saya bilang soal mawaris itu di Islam kan penting ya. Ajaran pokok. Soal munakahat itu ajaran pokok. Masuk mana di antara 5 itu? Masuk syahadat tidak? Masuk zakat tidak, masuk puasa tidak, masuk haji tidak. Berarti 5 itu ajaran pokoknya belum sempurna. Ini kalau saya ceramah di kampung kan dibilang kafir itu ya. Tapi kan ini kan analisis, Pak. Ini saya bacakan hadisnya ya. Pertama hadisnya itu hadis nomor 22. Buniyal Islamu ala hamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam itu syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Ini nggak cocok ini kalau orang Indonesia kan. Lalu yang satunya ini bunyinya buniyal Islamu ala hamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji ila bait. Jadi Islam itu didirikan atas 5, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah itu yang dipakai kita di Indonesia ini kan. Akan 2 tuh hadisnya, dua-duanya sahih Pak, dua-duanya Bukhari Muslim. Lalu kalau ada orang mengatakan pertama syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 haji, 5 puasa, kan nggak salah kan, ada hadisnya juga. Lalu yang mana yang benar? Yang benar menurut saya ya dua-duanya aja gitu kan. Kalau dari sudut urutan ya, saya seringkali beranalogi gini. Kalau orang Mekah itu kalau dia mau melaksanakan haji butuh waktu 5 hari aja. Kalau yang Nabi itu kan dari Mina dulu ke Arafah, ke Muzdalifah, baru ke Mina, baru ke Mekah lagi, baru balik ke Mina ya. Tapi kalau yang pemerintah Indonesia, Mekah ke Arafah terus, lalu ke Muzdalifah, ke Mina, baru ke Mekah. Kalau saya naik haji yang pertama pribadi ya, ikut Aisyah. Jadi saya dibawa dari Mekah ke Mina dulu Pak, nginap di Mina, pagi baru ke Arafah, sorenya balik ke Muzdalifah ke Mina. Mestinya dari Mina itu kita ke Mekah lagi ya, cuma karena soal praktis dan sebagainya sehingga 3 hari dulu di Mina ya. Itu kan soal istihad ya. Jadi kalau orang Mekah itu kalau mau naik haji dia tidak butuh waktu lama, cuma 5 hari. Kita aja 40 hari, bahkan kalau nenek saya dulu 6 bulan Pak, pakai kapal. Kita bisa bayangkan ketika Ahmad Dahlan berangkat haji pertama tahun 1890, saya tidak bisa bayangkan tuh kapalnya dibuat, mungkin kapal layar masih ya. Tapi kalau orang Indonesia kalau mau naik haji, apalagi sekarang kan, harus antri 15 tahun. Jadi bagi orang Indonesia, itu lebih mudah mengerjakan puasa ketimbang mengerjakan haji. Jadi kalau di urut-urut mana yang paling mudah ya, salat, zakat, puasa, haji. Haji bagi kita sulit kan? Kalaupun ada duitnya kan antri dulu. Apalagi kalau duitnya nggak ada kan? Atau orang perang atau tidak ada anunya. Tapi kalau orang Mekah, apalagi kalau sudah suhu derajatnya itu 48, nggak ada orang di jalan raya itu kalau jam 9 sampai jam 4, panasnya kan? Jadi bayangkan kalau mengerjakan puasa 30 hari, berat kan? Ya jadi ya udah nomor 4 aja, haji nomor 5. Puasa itu kalau dilihat dari sudut berat. Itu kalau mau melihatkan apakah itu masuk Nabi sehingga hadisnya 2 wallahu alam bisawab ya. Ini kan soal pendapat aja, soal istihad gitu ya.
Apakah itu benar atau tidak kan nggak ada yang pernah nanya. Tapi analisisnya seperti itu kira-kira. Nah, demikian juga dengan ketika Muhammadiyah mencoba melihat bahwa dari isi Al-Quran dan hadis bahwa sebetulnya ajaran Islam itu 4 akidah, ada rukun iman dan sebagainya kan. Lalu ada ibadah, soal bentuk pengabdian manusia kepada Allah, baik yang mahdah maupun ghairu mahdah. Lalu ada yang muamalah. Nah, soal munakahat dan mawaris tadi masuk mana? Sebagian masuk ibadah, sebagian masuk muamalah. Bahkan ada yang masuk akhlak. Jadi tertampung semua, Pak. Saya tidak mengatakan rukun Islam itu salah, yaitu adalah pendapat mujtahid yang seperti itu. Tapi mujtahid Muhammadiyah membagi Islam itu kepada 4. Syahadat atau akidah, 2 ibadah, 3 muamalah, 4 akhlak. Jadi masuk semuanya di dalam. Urusan bisnis masuk mana? Muamalah kan. Urusan perkawinan itu ada yang ibadah, ada yang muamalah. Tapi kalau yang syahadah, salat, puasa, zakat, haji, ada yang belum tertampung gitu. Tapi sekali lagi itu hasil ijtihad para ahli kita pada masanya. Saya tidak bisa mengatakan itu salah itu benar, tapi itulah hasil kajian terhadap isi kandungan Al-Quran. Saya kira itu intinya, Pak. Jadi oleh karena itu setiap warga Muhammadiyah dalam kehidupan pribadi menerapkan akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Kalau akidah kan bagi kita jelas ya. Patokannya antara lain surah Ikhlas. Kalau kita baca asbabun nuzul surah Ikhlas, Pak, masyarakat Mekah ketika itu datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mau tanya, Allah itu siapa?" Mungkin Trinitas itu sudah mulai berkembang waktu itu ya, di sekitar Arab Saudi. Nabi bingung, turun ayat Al-Quran. Kalau bahasa kitanya ya, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu samad, Qul huwallahu lam yalid, Qul huwallahu lam yulad, Qul huwallahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa, katakan Allah itu tempat meminta, katakan Allah itu tidak beranak, katakan Allah itu tidak diperanakan, dan katakan Allah itu tidak ada persamaannya. Cuma rangkaian kalimatnya tidak diulang qul huwallahnya, tapi langsung saja qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad dan seterusnya. Sekira kalau kita mau dalami soal akidah itu lebih jauh lagi ya. Tapi saya pikir cukup saja situ. Kita masuk ke kehidupan organisasi ini. Pertama kita harus menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah apapun dan dimanapun ya. Yang kedua kita harus menjadikan berkomitmen istiqomah agar supaya Muhammadiyah itu menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu di Muhammadiyah itu kan terutama sekolahnya dan rumah sakitnya itu kan lintas suku dan lintas agama. Terus terang di Muhammadiyah ini konflik internal itu ada juga ya. Itu masih terjadi. Tapi sebetulnya itu diharapkan supaya musyawarah. Misalnya soal aset, itu kan ada sengketa itu. Kata si A, si B, si C dan sebagainya saling menyalahkan dan sebagainya. Nah itu mestinya kumpul bersama saja untuk diatasi. Lalu mengembangkan al-jihad. Tapi jihad di sini tidak diterjemahkan hanya perang ya. Lalu yang berikutnya, setiap anggota pimpinan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata, bertingkah laku, beramal, dan disiplin. Saya ingin cerita, Pak, walaupun secara internal kita juga mengakui bahwa masih ada di antara kita yang kedisiplinnya belum sempurna. Jadi kalau orang undang, itu kalau kita datang terlambat karena tidak ada kesepakatan, itu mungkin dianggap wajar aja. Misalnya taruhlah undangan selamatan jam 10 ya. Kan tidak ada kesepakatan soal waktu. Karena mereka tiba-tiba mengundang padahal kita ada acara jam 10.15 itu mungkin dapat ditoleransi. Tapi kalau misalnya sudah hasil rapat, kita pertemuan jam sekian, tanggal sekian, lalu kita datangnya lambat, itu dianggap kurang disiplin. Tapi sekarang introspeksi juga kita ke dalam bahwa kedisiplinan kita mestinya harus ditingkatkan lagi. Walaupun sebetulnya kalau itu tadi bandingannya relatif lebih bagus ya. Pimpinan adanya gemar mengikuti kajian ini, Pak. Jadi di persyarikatan itu walaupun dalam skala yang kecil, mungkin ada diskusi kecil-kecilan kajian tentang Islam. Tidak mesti ceramah. Nah, jadi yang nama kajian itu kan bisa aja duduk berbagai teman. Tidak semuanya soal agama ya. Silakan juga kalau mau soal politik juga nggak apa-apa dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak lepas pandangan dari Islam.